Inilah salah satu alasan Indonesia tidak terima disebut serumpun dengan Malaysia. 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung. Mereka datang untuk memulangkan tentara Jepang, serta membebaskan warga Belanda yang menjadi tawanan Jepang. Mereka menempati bangunan besar seperti Hotel Homan, Pringer, Gedung Denis di Braga, DVO, dan tempat-tempat strategis lainnya. Namun kedatangan tentara sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung. Karena mereka kerap mengadakan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Inggris marah. Misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang. Akhirnya Inggris memberikan ultimatum untuk membagi dua kota Bandung, membatasi rakyat dengan tentara sekutu. Belanda sekutu memberikan ultimatum juga. Karena Belanda susah, sekutu susah membedakan mana yang orang Indonesia, mana yang orang Belanda, maka dibuat aturan, diberi ultimatum bahwa orang-orang Indonesia, penduduk Bandung yang ada di Bandung sebelah utara dengan perbatasannya adalah jalan rel kereta api yang membujur dari barat ke timur. Sebelah utara itu adalah untuk orang-orang Belanda. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia harus mengungsi ke selatan. Namun kita juga tahu kemudian bahwa ini tidak dipatuhi baik oleh kita ya maupun oleh mereka sendiri juga tidak. Kenapa? Si tentara Inggris ini berpangkalan di Hotel Homan, di Hotel Preanger. Lah itu kan di sebelah selatan rel kan. Nah, itu sebabnya tentara yang ada di sini ya keberatan. Mereka kan bilang memangnya mereka bisa begitu saja menguasai Bandung. Kan itu salah satu strategi kan, bahwa sekutu ingin menguasai Bandung dengan cara seperti itu. Lalu yang terjadi kemudian kita tahu bahwa terjadilah konflik-konflik bersenjata, ya konflik bersenjata baik yang terjadi di selatan maupun di utara. Perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda bersenjata saja. Para pedagang pasar hingga pedagang asongan pun turut berjuang dengan memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara. Aksi ini ternyata sangat merepotkan karena Inggris harus mendatangkan bahan makanan dari Jakarta. Konvoi logistik ini pun seringkali mendapatkan serangan di sepanjang jalan provinsi menuju Bandung. Satu peristiwa yang paling bersejarah adalah ketika konvoi Inggris berkekuatan besar bisa dihancurkan oleh pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojong Kokosan. Peristiwa ini membuat malu kerajaan Inggris. Melalui sidang parlemen, Inggris bahkan langsung memecat menteri pertahanannya. Mereka kehilangan muka di dunia internasional karena pasukan Inggris yang dikirim ke Indonesia itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka baru saja mengalahkan pasukan Jerman pimpinan Hitler di medan Perang Afrika Utara. Namun ironisnya kalah oleh pejuang Indonesia. Pada perubahan-perubahan yang terjadi ketika Nasution muncul sebagai pimpinan militer di daerah Bandung, ya kan, ini membuat dia serba salah. Beberapa kali dia dipanggil oleh Perdana Menteri Syahrir di Jakarta. Sempat menginap di Jakarta berapa lama, tapi lebih daripada itu tentu saja dia harus mematuhi keputusan yang diambil oleh pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memerintahkan jangan berikan wilayah Republik sejengkal pun. Sementara Perdana Menteri Sain menginginkan ada satu strategi diplomasi. Itu kan menjadi suatu dilematis buat dia. Kolonel Nasution itu agak kebingungannya apa? Pertama, kalau misalnya mengikuti ancaman sekutu, berarti kota ini kosong. Tapi selain itu kan dia juga menerima telegram
itu harus dipertahankan. Nah, seorang militer kan harus mengikuti komando, ya. Nah, dalam kebingungan itulah Mayor Rukana, ya, komandan polisi tentara itu usul begitu. Bagaimana kalau kita bumi hanguskan saja Bandung ini sebelum kita meninggalkan tempat ini? Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14.00. Siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22.00. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada, dan sesudah matahari terbenam, Bandung Utara diserang dari pihak utara, dan dilakukan pula bumi hangus sedapat mungkin. Begitu pula bagi pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara. Hari Minggu tanggal 24 Maret 1946 itu menjadi hari bersejarah bagi warga Bandung. Pejuang melaksanakan tugasnya membumi hanguskan bangunan yang ada di Bandung hingga larut malam. Sehingga segenap pelosok kota Bandung dipenuhi kobaran api. Seluruh permukaan yang ada menjadi berwarna merah. Bahkan langit pun diliputi udara kemerahan. Bandung telah menjadi lautan api. Mereka membawa apa yang sempat dibawa, dengan gerobak, dengan dokar atau dipikul sendiri. Ibu-ibu yang baru melahirkan menggendong bayi merahnya. Untuk membuktikan kepada dunia, tekad rakyat Bandung untuk tidak menyerah kepada ultimatum sekutu. Lagu Halo Halo Bandung dengan lirik, meskipun kau telah menjadi lautan api, mari bung ribut kembali, menjadi lagu yang paling menggugah semangat dan mendirikan bulu Roma pada waktu itu. Segera setelah peristiwa Bandung Lautan Api ini, keharuman nama Bandung semerbak di seluruh dunia. Lagu Halo Halo Bandung mendengung di angkasa raya. Melewati gunung dan samudra, melintasi gurun pasir dan lembah. Dinyanyikan di kota Praha dan Moskow, di kota Berlin dan Wina. Pak Nasional melaksanakan secara strategis mundur, dan mundurnya terutama pasukan TNI dan kelas sekarang ke Bandung Selatan 11 km, garis batasnya Sungai Citarum, dan pemunduran itu seluruh jembatan kita hancurkan. Setelah membakar Bandung, tentara dan laskar pejuang terus melakukan perlawanan. Mereka melaksanakan taktik perang gerilya. Saya serukan kepada saudara-saudara sekalian, terutama pemuda-pemuda dan rakyat di kota Bandung. Janganlah digedorkan semangat saudara-saudara. Teruskanlah perjuangan saudara-saudara. Musuh akan kita usir dari kota Bandung, akan kita usir dari Surabaya, akan kita ledapkan dari Semarang, akan kita ledapkan dari seluruh Indonesia. Pada pertengahan tahun 1946, ada 35 barisan perjuangan rakyat bersenjata berada di daerah Bandung Selatan. Barisan-barisan ini merupakan barisan penggempur di bawah koordinasi MP3, dipimpin oleh Sutopo dengan markasnya pada waktu itu di Bale Endah, daerah Ciparai. Tugas mereka mempertahankan garis pertahanan Dayakolot dan selalu harus berhadapan-hadapan dengan pihak sekutu dan Belanda. Pada tanggal 10 Juli 1946, kira-kira jam 21.45 malam, 3 dari ke-35 barisan perjuangan rakyat bersenjata itu mendapat perintah dari pimpinan MP3 untuk menjalankan suatu serangan gerilya dengan tujuan menghancurkan pertahanan Belanda di Dayakolot.
Ketiga laskar itu adalah barisan banteng. Pasukan ini dipimpin oleh Muhammad Toha, seorang pemuda pejuang yang baru berusia 19 tahun. Akhirnya yang 11 orang ini pergi pada malam hari itu, ya, pergi menyeberangi Citarum. Karena apa? Gudang amunisi itu terletak di seberang Sungai Citarum. Harus masuk ke dalam gorong-gorong, kira-kira begitu, untuk meledakkan itu. Nah, namun apa yang terjadi dengan 11 orang ini ketika sampai di sana itu belum lama malam itu ranjau meledak dan semua orang luka-luka, termasuk Muhammad Toha juga. Nah, lalu Muhammad Toha menyuruh yang 9 orang itu untuk kembali. Tapi dia dengan Muhammad Ramdan meninggalkan dirinya di situ. Karena apa? Dia sudah bertekad akan menghancurkan gudang amunisi ini. Dan entah bagaimana caranya, pada keesokan paginya itu sekitar pukul 12 siang lebih begitu, itu terdengar ledakan yang terdengar sampai ke Cianjur. Pemandangan hitam menghampa yang menyeramkan. Gedung-gedung runtuh, rumput-rumput dan pohon-pohon terbakar habis dengan bekas menghitam. Inilah pemandangan bekas ledakan gudang mesiu Belanda yang menggetarkan bumi sekitarnya, memecahkan kaca-kaca jendela dan meretakkan dinding-dinding tembok gedung-gedung di Bandung. Perang ini akan terus dikenang sebagai Perang Suci demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan berbagai bangsa di dunia selalu pahit dan getir. Berjuang mengusir penjajah di negerinya sampai titik darah penghabisan demi mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Sebab itulah tak ada satupun negara yang mau jika merdeka namun masih dalam kungkungan penjajahnya. Bahkan, Amerika Serikat pun memperjuangkan kemerdekaannya dengan melewati berbagai pertempuran brutal melawan Inggris. Pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris pada tanggal 31 Januari 1948 merupakan cikal bakal berdirinya negara Malaysia. Federasi Malaysia atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu menggabungkan dua daerah kolonial Inggris yakni Penang dan Malaka. Ditambah dengan 9 negeri Melayu yang diperintah oleh para sultan. Namun pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Karena Inggris mengklaim sepihak Sabah dan Sarawak sebagai daerah jajahan mereka. Tapi kenyataan berbicara lain. Tunku Abdul Rahman terbang ke London pada tahun 1957 untuk menerima penyerahan kemerdekaan dari Inggris dan pulang ke tanah air langsung menyatakan kemerdekaannya. Iya, tak ada perjuangan berdarah merebut kemerdekaan seperti bangsa-bangsa lainnya. Seperti istilah tidak ada makan siang gratis, Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia tidaklah gratis. Nyatanya terdapat perjanjian amat kompleks antara Inggris, Irlandia Utara, Federasi Malaysia, Borneo Utara dan Singapura. Perjanjian tersebut ditandatangani di London pada tanggal 9 Juli 1963. Banyak sekali pasal-pasal yang dikenakan Inggris kepada Malaysia untuk membayar kemerdekaan yang telah diberikan. Yang membuat kita tercengang di mana ada pasal Inggris dapat menyewa tanah negara persemakmurannya, baik itu Singapura dan Malaysia, dalam waktu 999 tahun.
Tanah yang disewa pun sesuai dengan ketentuan kerajaan Inggris, yang berarti negeri Ratu Elizabeth itu bisa sesuka hatinya menyewa tanah negara persemakmurannya dimanapun ia minta. Alasan Inggris akan menyewa tanah persemakmurannya itu untuk membuat pangkalan militer. Jika nantinya Inggris jadi menyewa tanah negara Malaysia, maka negeri jiran itu akan memberikan waktu selama 30 tahun bagi Inggris untuk melakukan uji coba ke tanah sewaannya itu. Jika mau melanjutkan sewa tanah, maka Inggris akan dipersilahkan memperpanjang dengan perjanjian yang akan diatur ke depannya dengan pemerintah Malaysia. Perlu diingat, jika Inggris sudah menentukan tanah mana yang hendak ia sewa, maka negara persemakmuran harus memberikannya tanpa pengecualian.